Meskipun kematian adalah rahasia besar yang hanya diketahui oleh Tuhan, namun kejahatan manusia jangan pernah dibiarkan begitu aja. Kematian emang gak bisa diduga karena ada teman dekat Bang Bejo yang tenggelam di botol Jack D. Namanya Rudy, dia adalah seekor cupang. Maaf yang lantur. Soalnya ini akhir bulan dan AdSense gak turun-turun. Ya meskipun saya gak semangat, tapi tetap semangat ya buat kamu yang lagi berjuang. Selamat nonton dan selamat maem. Pria ini namanya Sojun. Dia adalah mantan detektif yang kini berprofesi sebagai mandor proyek. Sojun memiliki istri yang bernama Miyeon. Semenjak Sojun memutuskan untuk mengundurkan diri dari kepolisian karena istrinya cemburu kalau dia jadi idola mbak-mbak perawat, perjalanan hidup mereka berubah menjadi sederhana. Yang dimana hal itu membuat keduanya harus bekerja keras like the horse, agar mereka dapat keluar dari kontrakan dan mewujudkan impiannya untuk memiliki rumah idaman mereka sendiri. Hari itu, Sojun sedang bekerja seperti biasanya. Tiba-tiba aja ia dipanggil oleh manajernya yang bernama Ju untuk menemuinya di kantor. Sesampainya di sana, Ju menawari Sojun untuk naik jabatan menjadi direktur lokasi di Seoul dengan benefit gaji yang naik 20%, perlindungan asuransi penuh hingga kontrak permanen. Karena Sojun sedang mengumpulkan uang untuk membeli rumah, tentunya tanpa basa-basi dia langsung menerima tawaran tersebut. Setelahnya Sojun langsung menelpon Miyeon, namun ia nggak langsung memberitahu Miyeon soal kenaikan jabatannya tersebut. Sojun berencana untuk memberitahunya saat mereka nanti bulan madu ke alun-alun Nganjuk. Saat para pekerja sedang melakukan pekerjaannya, tiba-tiba aja jembatan roboh dan membuat salah satu pekerja jatuh. Sojun sebagai mandor langsung bertanggung jawab atas hal itu. Dia langsung menolong pekerja tersebut. Di tempat lain, Miyeon tiba-tiba aja mendapatkan telepon dari teman lama Sojun yang bernama Kim Hyun-soo. Dia adalah seorang pengacara. Dia mengatakan kalau salah satu pekerja Sojun mengalami kecelakaan di tempat kerja hingga COD dengan malaikat, dan akhirnya membuat Sojun harus dipenjara. Namun hal ini dapat diatasi kalau Miyeon dapat mentransfer uang damai ke rekening miliknya senilai 875 juta saat ini juga. Karena Miyeon panik dan IQ Miyeon hanya setara ikan sapu-sapu, tanpa ragu Miyeon pun langsung mengirim semua uang tabungannya untuk membeli rumah demi Sojun agar nggak masuk penjara. Sementara itu kenyataannya Sojun baru aja berhasil menyelamatkan pekerja yang hampir jatuh tadi. Sojun yang mendapati banyak sekali miss call dari Miyeon langsung menelpon Miyeon balik. Miyeon pun langsung menanyakan kondisinya saat ini dan bertanya soal temannya yang bernama Kim Hyun-soo. Mengetahui kalau Sojun baik-baik aja dan gak pernah mempunyai teman bernama Kim Hyun-soo, Miyeon pun menyadari kalau ia baru saja ditipu. Miyeon pun panik, dia langsung segera bergegas melaporkannya ke bank. 무슨 일이시죠? 신분증 먼저 주시겠어요? 제가 계좌 조회 좀 하려고 하는데요. 네. Sementara itu para penipu dengan cepat bergegas langsung menarik uangnya secara tunai. Sesampainya Miyeon di bank, ia udah terlambat. Para penipu udah berhasil menarik semua uangnya, sehingga akan percuma kalau akunnya diblokir. Mendengar itu, Miyeon rasanya lemes seperti dengkulnya kopong karena uang sejumlah 875 jutanya raib. Saat itu juga Miyeon pun langsung melapor ke kantor polisi. Namun polisi mengatakan kalau mereka akan kesulitan melacaknya. Miyeon pun pulang dengan rasa yang sangat kecewa. Saat dia akan nyebrang, Kim Hyun-soo menelponnya kembali. Saat itu juga Miyeon pun memohon padanya untuk mengembalikan uang miliknya itu. Namun bukannya kasihan, Kim Hyun-soo malah merasa puas dengan apa yang dilakukannya. Miyeon terkejut dan terdiam di tengah jalan, hingga akhirnya dirinya malah tertabrak dan gak sadarkan diri.
Ya salah Rika lah, dening tilpun yang tengah dalan si kepriwe. Myeon pun dilarikan ke rumah sakit dengan ditemani Sojun di sana. Saat sedang diam menemani Myeon, Sojun tiba-tiba mendapat telepon dari Ju yang meminta maaf atas keteledorannya yang dia lakukan. Merasa ada yang janggal, Sojun pun pergi ke kantor untuk melihat Ju. Tetapi sesampainya di sana, Ju udah ditemukan gak bernyawa. Dan malam itu juga Ju pun dimakamkan. Di pemakaman terlihat banyak pekerja yang kesal dengannya. Gak lama kemudian seorang pekerja datang mengamuk dan meminta uangnya. Dia sangat membutuhkan uang itu untuk operasi anaknya. Dan gak sengaja ia melihat Sojun. Mengingat Sojun mantan detektif, pria itu langsung meminta tolong padanya untuk menemukan sang penipu. Namun Sojun hanya terdiam. Siangnya Sojun bertanya pada salah satu karyawan yang ada bersama bosnya saat itu. Dia menceritakan katanya Ju ditelepon oleh pihak asuransi yang menawarkan asuransi yang murah bagi para pekerjanya. Ju pun tergiur dengan hal itu dan memberikan semua data para pekerja. Mengingat waktu itu mereka nggak mendapatkan sinyal saat di proyek, Sojun pun mencoba melihat CCTV. Tiba-tiba ia menemukan seorang pria nggak dikenal lagi melakukan sesuatu yang mencurigakan di lokasi kejadian saat rekannya hampir terjatuh. Dan dengan hanya memiliki petunjuk berupa tato, Sojun pun langsung mencari tahu identitasnya ke pembuat tato. Beberapa toko menyatakan gak mengetahui pemilik tato tersebut. Sampai akhirnya seseorang mengakui kalau tato itu buatannya dan memberitahu kalau pria itu bernama Mino. Dia memiliki usaha travel bagi orang asing di daerah Gwangarin. Sementara itu, Mino sedang mengumpulkan warga asing yang bekerja dengannya dan bersiap akan pergi ke tempat perkumpulan rahasianya. Saat dalam perjalanan tanpa mereka ketahui, Sojun mengikuti mobilnya secara diam-diam. Kemudian Sojun pun mengambil arah yang berbeda dan tanpa basa-basi Sojun langsung menabrak hancur mobil tersebut. Dalam momen ini menjadi kesempatan kabur bagi para imigran yang ada di sana. 모른다고. 아이 봤으라 그랬지. 대리인도 확실죠. Setelah Sojun membuatnya babak belur, akhirnya Minho pun mengakui kalau dirinya hanya bekerja untuk Park, seseorang yang berada di Dae Rim-dong, di mana Minho disuruh untuk memutuskan sinyal di lokasi kemarin. Mendengar itu, Sojun pun langsung menyerahkan Minho ke kantor polisi. Kemudian Sojun pun datang menemui pemimpin kepolisian yang bernama Kyung-ho yang sedang memberikan arahan pada warga yang baru terkena penipuan yang sama. Di situ Sojun langsung mengatakan kalau Kyung-ho harus menangani kasus ini secepatnya. Namun Kyung-ho malah menanggapinya dengan santai sampai membuat Sojun marah dan pergi dengan rasa kecewa. Memang polisi Korea ini lemot-lemot gimana gitu. Gak kayak polisi Wakanda yang super banget cepet menangani kasus, terutama kalau kasus bokeh. Di sisi lain, seorang wanita yang bernama Kang Chil tapi tidak mencuri timun sedang berurusan dengan mantan bosnya yang bernama Gong. Hal itu karena Kang Chil mencuri uang perusahaannya. Detik-detik Kang Chil hampir menjadi santapan anjing milik Gong, tiba-tiba aja Sojun datang muncul menyelamatkannya. Dan tanpa basa-basi, Sojun langsung menjelaskan tujuannya, yaitu Sojun ingin meminta Kang Chil untuk melacak keberadaan si penipu. Ternyata sebenarnya Kang Chil ini adalah seorang hacker yang sangat hebat. Setelahnya Sojun pun pergi. Keesokan harinya Sojun kembali menemui Kang Chil dan menanyakan soal perkembangannya. Awalnya Kang Chil malas melakukannya, namun saat mendengar Sojun akan memberikannya imbalan uang, Kang Chil langsung mencarinya dan dalam sekejap ia langsung berhasil menemukannya. Anehnya Kang Chil menemukan 3 tempat yang berbeda, sehingga belum diketahui keberadaan si penipu yang asli. Mereka curiga kalau aksi ini nggak cuma dilakukan oleh satu orang, melainkan banyak orang. Sojun pun masuk ke tempat. Awalnya ia diusir oleh para penjaga, namun saat ia mengaku kalau dia sedang mengetahui masalah keuangan di Busan, Sojun langsung diizinkan masuk. Sojun pun gak sengaja melihat salah satu anggota polisi dan melaporkannya kepada Park yang merupakan pimpinan tim di sana. Mengetahui itu, Park pun langsung menyuruh para pekerja untuk melarikan diri. Sedangkan polisi yang mengetahui penyamarannya terbongkar, mereka langsung masuk dan menyergapnya. 야, 바로 진입해!
Dengan bantuan Sojun, Park berhasil selamat. Park menawarkan tumpangan dan Sojun pun masuk ke dalam mobilnya. Di dalam mobil, Park langsung bertanya tujuan Sojun datang ke kantornya. Sojun pun menjelaskan kalau ia ingin bekerja sama dengan Park, namun di cabang yang berada di Tiongkok. Park pun menyetujuinya dan menyuruhnya pergi ke Shenyang untuk menemui rekannya yang bernama Chon. Gak lama setelah itu, Sojun pun keluar dari mobil Park dan segera melaporkan plat mobilnya ke kantor polisi. Besoknya, Sojun bersiap ke bandara dengan diantar Kang Chil. Kang Chil pun memberikannya berkas mengenai identitas baru Sojun yang kini berganti nama menjadi Kang Min Ho dan berprofesi sebagai penjual narkoboy. Kalau di tempat Bang Bejo, Kang Min nggak jual narkoboy tapi jual sop ayam. Sebelum berpisah, Kang Chil pun menyuruh Sojun untuk memberi kabar jika terjadi sesuatu. Dan setelah itu, Sojun pun pergi meninggalkannya. Di tempat lain, Kyung Ho mendapat kabar kalau Sojun tertangkap membantu Park melarikan diri. Namun gak lama dia melaporkan mobil Park ke kantor polisi. Mendengar hal itu, Kyung Ho pun merasa curiga kalau Sojun ini mungkin sedang merencanakan sesuatu. Kemudian Kyung Ho pun menyuruh bawahannya untuk mencari keberadaan Sojun. Beberapa jam kemudian Sojun pun akhirnya sampai di kota Shenyang. Dia langsung mencari keberadaan Chon di sana. Seseorang pun menyuruhnya untuk menunggu di sebuah tempat di penginapan. Malamnya saat Sojun tengah tertidur lelap, tiba-tiba aja ia dipukuli oleh anak buah Chon dan ditanya tentang tujuannya bertemu dengan Chon. Sojun pun menjelaskan kalau ia ingin bekerja dengannya. Mengetahui itu, anak buah Chon langsung bertanya identitas Sojun terlebih dahulu. Di akhir pertanyaan, Sojun pun hampir terkecoh. Namun akhirnya, setelahnya Sojun pun dibawa ke tempat persembunyian mereka. Sesampainya di sana, Sojun langsung disuruh bekerja saat itu juga. Namun alih-alih bekerja, Sojun malah memutuskan kabel telepon dan berpura-pura kabel itu putus dengan sendirinya. Chon yang mengetahui hal itu pun langsung turun menghampiri Sojun dan memberikannya ancaman. Saat sedang beristirahat, seseorang pekerja dipuji oleh atasannya karena kinerjanya yang bisa mendapatkan uang sekitar 3,75 miliar hanya dalam waktu 6 bulan aja. Mendengar itu membuat Sojun penasaran dengan gaji yang mereka dapatkan itu dari mana. Namun mereka juga nggak pernah mengetahui hal itu karena semua itu cuman bisa dilihat di lantai 4 dan gak ada yang bisa ke sana kecuali Chon. Setelahnya mereka pun kembali bekerja. Rekan tim Sojun mendorongnya untuk lebih semangat lagi agar bisa menghasilkan lebih banyak uang. Dia juga bilang Sojun bisa aja nanti bersantai, asalkan ia berhasil masuk menjadi tim dari ketua pengembang naskah yang bernama Guak. Gak lama kemudian, Guak pun turun sambil menelpon korbannya. Guak memperkenalkan dirinya sebagai Kim Hyun Soo. Mendengar itu, Sojun seketika emosi karena akhirnya ia berhasil menemukan orang yang telah menipu Meyon, istrinya, dan membuatnya gak sadarkan diri. Usai menelpon, Guak pun terlihat sangat emosi pada salah satu pekerjanya yang bernama Namki, yang ternyata telah mencuri uang perusahaan. Di saat Guak akan menghabisinya, Chon tiba-tiba datang dan mengambil alih, lalu memukuli Namki dengan seonggok besi. Selesai bekerja, Sojun bertanya pada rekannya mengenai Guak lebih jauh. Mereka bilang kalau Guak adalah kepala pengembangan yang selalu mendapatkan uang 1,13 triliun di setiap tahunnya. Dulunya dia seorang manajer di sebuah perusahaan, namun dia diperlakukan gak baik hingga hidupnya hancur. Kemudian kini ia bangkit lagi tetapi menjadi seorang penipu yang sangat cerdas.
Di tempat lain, polisi yang penasaran dengan keberadaan Sojun akhirnya bertanya kepada Park, tetapi Park nggak mau memberikan jawaban. Akhirnya polisi pun melacak keberadaan Sojun dengan menggunakan komputer kantor. Gak lama mereka pun mendapatkan informasi kalau Sojun sedang berada di Shenyang, namun sayangnya posisi tepatnya nggak bisa terdeteksi dengan pasti. Karena komputer saling terhubung, Chon pun langsung tahu kalau komputer Park saat itu sedang diretas. Hal ini membuat Chon menyuruh para pekerja untuk menghentikan aktivitas selama 30 menit agar tempat persembunyian mereka gak terlacak. Dan di saat itu menjadi kesempatan bagi Sojun untuk memperhatikan Guak yang sedang sibuk bekerja bersama timnya. Tiba-tiba Sojun pun memasuki ruangan Guak dengan penuh emosi. Ternyata sejak tadi Sojun telah memantau seseorang yang diam-diam mengambil uang perusahaan, kemudian berakting seolah-olah gak menerima terjadinya korupsi di tempat kerjanya, dengan harapan dapat menarik perhatian Guak. Aksi tersebut ternyata berhasil membuat Guak tertarik padanya hingga membuat Sojun dipindahkan ke tim pengembangan saat itu juga. Saat berada di sana, seseorang pekerja bernama Yong tiba-tiba terjatuh saat bekerja. Sojun pun membantu merapikan barang-barangnya. Sambil membantunya, Sojun bertanya padanya mengenai ruangan 4 itu yang biasanya menyimpan data pribadi, naskah, dan masalah penukaran uang. Dan itu adalah awal dari pertemanan mereka. Di sisi lain, Chon mendapat telepon dari pimpinan yang sebenarnya bernama Huang. Dia bertanya kondisi mereka setelah digerebek kemarin, lalu menyuruh Chon untuk berhati-hati pada Guak karena Huang curiga kalau mereka akan berkhianat. Beberapa saat kemudian, Sojun pun dipanggil Guak ke ruangannya. Tanpa diduga, Guak langsung memukul kakinya dengan tongkat golf karena dia merasa curiga kalau Sojun adalah korban penipuan yang sedang merencanakan balas dendam kepada dirinya. Oleh karena itu, Guak pun langsung memberikan saran mengenai balas dendam yang seharusnya gak dilakukan oleh Sojun. Mendengarnya semakin membuat Sojun emosi, namun dia terus memendamnya agar identitas aslinya gak terbongkar. Gak lama kemudian, Guak pun mendapatkan telepon dari Huang dan menyuruh Sojun untuk pergi. Dalam telepon tersebut, Huang memarahi dan merendahkan Guak, lalu menyuruh Guak untuk mengembangkan naskahnya lebih bagus lagi. Usai menelpon, Guak yang sudah menahan emosinya sedari tadi langsung melampiaskannya dengan menghancurkan teleponnya. Setelah itu, ia menyerahkan naskah terbaiknya pada anak buahnya untuk diberikan kepada Chon. Di sisi lain, saat Sojun sedang mengambil barang di lift, dia meletakkan bola kecil untuk membuat pintu lift sedikit terbuka. Hal ini dia lakukan karena itu adalah satu-satunya jalan menuju lantai 4 yang aman untuk dilewati. Setelahnya, Sojun pun melewati ruangan Guak. Secara nggak sengaja, ia melihat Guak menelpon dengan handphone rahasianya. Terdengar Guak sedang berbicara dengan rekannya yang bernama Min. Guak pun menceritakan kemarahannya pada Huang dan misi besar yang akan dilakukannya. Setelah menelpon, Guak pun langsung memasukkan handphone itu ke dalam tas tongkat golf miliknya. Gara-gara itu, Sojun pun penasaran dengan apa yang akan dilakukan Guak, membuat Sojun melancarkan aksinya untuk pergi ke lantai 4. Sojun berhasil masuk ke ruangan Chon. Begitu sampai di sana, ia membuka laptop milik Chon. Sayangnya Sojun gak mengetahui password laptopnya. Namun gak lama kemudian terdengar Chon datang dan Sojun pun langsung bersembunyi. Chon membuka laptopnya tapi tiba-tiba mendapatkan telepon dari Huang. Hal itu membuatnya pergi sejenak dari ruangan tersebut. Dan kesempatan ini langsung dimanfaatkan oleh Sojun. Tanpa menyia-nyiakannya, Sojun langsung melihat isi naskah dan setelah mengetahuinya dia segera mengirimkan email bantuan kepada Kang Chil. Di tempat lain, Kang Chil terlihat sedang lari-larian. Ternyata dia berlari karena dikejar gong yang akan menghabisinya. Sebab Kang Chil masih belum membayar hutangnya waktu itu. Namun ia terselamatkan kembali setelah dia menerima emailnya Sojun. Dia langsung memberitahu bosnya kalau dia akan segera membayar hutangnya setelah berhasil membawa uang yang diminta oleh Sojun. Beberapa menit kemudian, di saat semua orang termasuk Chon menyadari kalau Sojun menghilang, Chon pun langsung menyuruh mengunci semua pintu dan pergi mencarinya. Sementara itu, Sojun menyadari bahwa dia sedang dicari semua orang, langsung mencoba untuk kabur melalui atap. Setelah berhasil turun, Sojun malah bertemu dengan Yong lalu meminta untuk membantunya merahasiakan hal tersebut.
Kemudian Sojun masuk ke kamar mandi dan berpura-pura seolah sejak awal memang berada di sana. Gak lama kemudian anak buah Chon pun masuk ke kamar mandi dan memergoki Sojun yang sedang pura-pura boker sambil udut aspro. Mereka pun marah hingga memukulnya dan membawa Sojun ke ruangan tersembunyi lalu mengurungnya di sana. Besoknya Kang Chil melakukan aksinya dengan pergi ke tempat yang disuruh oleh Sojun dengan ditemani oleh Gong. Namun tanpa mereka sadari seseorang mengikuti mereka dari belakang. Sedangkan di sisi lain para penipu baru akan memulai misi penipuan terbesar mereka. Dalam penipuan kali ini mereka akan mendapatkan keuntungan sekitar 375 miliar dengan cara menipu para anak muda kalau mereka telah diterima di perusahaan besar di Korea bernama Chongwon Holding dan mengharuskan mereka untuk membayar setoran jaminan kerja. 정보와 금융권 합동으로 만든 보증 기금이세요. 네, 삼촌 병준이에요. 병준아. 조카 취업 보증인데 당연히 해야죠. 네, 감사합니다. 예. 해야죠. 우린 그걸 맛있게 진짜 정보기관이야, 그지? 10분 증명서 보내주시면 되고요. Di sisi lain, Sojun dia baru sadar. Yong yang melihatnya langsung membantu membukakan pintu. Sojun langsung berlari sekencang mungkin untuk menggagalkan rencana mereka. Namun sayangnya sudah banyak orang yang telah tertipu oleh mereka. 적중률 80%. 녹취할 때까지 한번 가봅시다! 자, 출발! Di tempat lain, Kang Chil langsung mengambil uang dan berencana untuk melancarkan misi selanjutnya, yaitu membagikan kembali uang itu pada para korban penipuan. Namun saat dia mau ngambil uang, Kang Chil tidak bisa bahasa Cina, hingga akhirnya Kang Chil pun pakai Google Translate untuk berkomunikasi dengan mereka. Sayangnya saat sedang mengambil uang, anak buah Chon datang dan menyekap mereka. Ketika Kang Chil dan bosnya hampir dihabisi, polisi yang sejak tadi mengikuti Kang Chil langsung menyergap mereka semua. 아이 깜짝이야. Setelahnya Kang Chil diinterogasi oleh Kyung Ho. Ternyata para polisi melihat Sojun bersamanya saat di bandara tadi. Polisi ngajakin untuk bekerja sama. Awalnya Kang Chil gak setuju, namun setelah didesak oleh para polisi, akhirnya ia mau. Kemudian Chon pun mendapatkan kabar kalau semua uang telah diambil oleh polisi. Beberapa saat kemudian Chon juga mendapat kabar kalau Sojun hilang. Tapi gak lama setelah itu Sojun pun ditemukan oleh anak buah Chon. Namun Sojun berhasil menghajar mereka semua dengan mudah seperti Aldous tak 15 hasil minjem Midland 5 menit hingga mereka semua pun pingsan. Setelahnya Sojun masuk ke dalam ruangan Chon dengan menggunakan kunci yang dimiliki anak buahnya itu, lalu memutus aliran listrik sehingga mereka berhenti melakukan aksi penipuan. Guak terkejut melihat ruangannya yang tiba-tiba gelap. Dia langsung keluar dari ruangan dan mencari tahu apa penyebabnya. Sojun pun melihat itu dan segera masuk ke ruangan Guak dan mencari handphone Guak untuk memberikan pesan bantuan pada Kyung Ho. Namun tiba-tiba... Gak lama kemudian Chon datang dan ikut menghajar Guak setelah mengetahui kalau selama ini Guak telah mengkhianati Huang dengan bekerja sama dengan Min. Ketika Chon menghabisi Guak, anak buah Guak datang menghajar Chon hingga akhirnya Guak pun langsung menghabisi Chon hingga meninggoy. Di samping itu, Guak langsung menyuruh semua orang untuk mencari keberadaan Sojun, yang akhirnya diketahui identitas aslinya yaitu seorang mantan detektif. Sojun yang baru saja berhasil melarikan diri seketika bertemu dengan Yong, lalu tiba-tiba aja
Walaupun berhasil mengirim pesan, Sojun tetap tertangkap oleh Guak. Guak langsung menghabisi Sojun saat itu juga. Namun mendadak Guak mendapatkan telepon dari Hwang yang mengatakan kalau dia sedang di jalan menuju kantor. Setelah menutup telepon, Guak yang panik karena udah menewaskan Chon langsung meminta Sojun bekerja sama dengannya dan mengatakan kalau ini semua adalah perbuatannya. Awalnya Sojun menolak, namun setelah Guak mengancam akan membuat istrinya meninggoy, Sojun pun langsung setuju dan mengatakan pada Hwang kalau ia telah men-COD-kan Chon. Di waktu yang bersamaan, Kyung Ho mendapatkan pesan dari Sojun yang berisikan alamatnya berada. Saat itu juga Kyung Ho bersama rekan-rekannya langsung bergegas ke lokasi. Gak butuh waktu lama, Kyung Ho pun sampai di tempat dan langsung menyergap kantor mereka. Di saat Guak akan menghabisi Sojun, tiba-tiba ia mendengar kalau polisi telah mengepung kantor mereka. Mengetahui itu, Guak pun langsung kabur. Namun ketika Guak sedang mencoba kabur, Sojun datang dan menahannya. Hal itu membuat mereka berdua terlibat dalam perkelahian sengit. Gak lama dari itu, Kyung Ho berhasil menemukan keberadaan Sojun dan langsung menghentikan aksinya. Lalu mereka menangkap Guak saat itu juga. Beberapa hari kemudian, polisi mengumumkan kalau mereka udah berhasil menangkap para pelaku dan telah mengembalikan uang pada para korban. Polisi juga memperingatkan kepada warga agar lebih berhati-hati ke depannya dan gak langsung percaya begitu aja dengan telepon yang mereka terima. Setelah sekian lama, akhirnya Sojun datang ke rumah sakit untuk menemui Meyon yang baru aja sadar dari komanya. Suasana haru pun terjadi di sana. Meyon merasa bangga sekaligus ketakutan saat Sojun memutuskan untuk menyelidiki kasus ini sendirian. Dan 3 bulan telah berlalu, Sojun berhasil mendapatkan kembali statusnya sebagai detektif setelah aksi heroik yang dilakukannya kemarin. Sementara itu, Hwang yang berhasil kabur ke Filipina berencana melakukan penipuan yang baru dengan bantuan anak buah barunya, yaitu Yong.